Sahabat budaya, di Ranah Minang yang kaya akan seni dan tutur tradisi, lahir sebuah pertunjukan unik bernama Tupai Janjang. Kesenian ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebuah teater rakyat lisan yang syarat makna. Berasal dari nagari Tigokoto Silungkang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kesenian Tupai Janjang menjadi cermin kecerdasan lokal masyarakat Minangkabau yang menjadikan tutur, gerak, dan imajinasi sebagai media pembelajaran moral dan hiburan rakyat. Melalui Tupai Janjang, kita diajak untuk mengenal jati diri budaya yang tumbuh dari kearifan dan kreativitas masyarakat tradisional. Namun, ada berapa banyak masyarakat Minangkabau yang mengenali kesenian ini? Apakah kesenian Tupai Janjang dan para pelaku seninya masih mampu mempertahankan eksistensinya? Bersama akan kita kulik dalam obrolan budaya persembahan RRI Bukit Tinggi. Tupai Janjang, lestari di Ranah Minang. Sair yang malam jobarabah, balam lalu barabah malam. Kelo ba kelo si Tupai Janjang. Sabai. Allah modeiku para senaya mati bagu limang darah. Jiko ayah mencari mangkuta, rajonan panjang menjepit kemenangan, pulang mambuwe. Utang nyawa dibayar, utang darah dibayar darah. Ampun sabai, ampun sabai. Pemirsa RRI Net, kali ini saya Mutia Utami sudah bersama dengan Uda Tarmezi Hamdan Febrian SSN selaku pengamat seni dan juga Uda Dri Astria SSN selaku pelaku seni Tupai Janjang. Dan tentunya langsung kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unitia. Aduh, Masya Allah ya. Uda Mezi dan Uda Dri panggilannya. Oke, ya Uda Dri boleh langsung dipegang aja mikrofonnya. Baik, nah kita sudah bersama dengan Uda-Uda kita yang melestarikan budaya atau kesenian Tupai Janjang. Baik, nah kita ingin tahu dulu nih Uda. Ceritakan dong ke kita, sejak kapan nih, Uda Dri dulu ya. Sejak kapan Uda ini terlibat dalam kesenian Tupai Janjang? Jadi awal mulai terlibat itu di bangku perkuliahan. Oke. Pada tahun 2010. Kebetulan pada waktu itu nama mata kuliahnya itu Teater Nusantara namanya. Jadi kebetulan dalam Teater Nusantara itu ada dosen namanya Lazwardi Lazwardi. Jadi salah satu dosen yang masih mengampu Tupai Janjang. Nah, jadi dari mata kuliah tersebut, jadi selama 4 bulan itu mulai untuk penampilannya dan perkembangan itu melihat senior-senior latihan. Itu awal mulanya. Oh, itu awal mulanya. Berarti sudah lebih kurang 15 tahun ya dari sejak awal gitu Udadri ya. Oke, baik. Nah, apa yang membuat Udadri ini akhirnya tuh tertarik, wah ingin nih terlibat di kesenian ini gitu? Jadi awal mulanya terlibat dan tertarik itu dulu saya orangnya introvert. Oh, introvert. Jadi gampang untuk mengenal orang ini susah. Jadi kebetulan tertariknya itu karena perdana tampil Tupai Janjang waktu itu di mata kuliah untuk pengambilan nilai semester. Nah, di situ dosen itu mengarahkan, wah kamunya cocoknya di sini. Oh gitu. Kelihatan passionnya gitu passionnya. ya. Jadi akhirnya mulailah diskusi sama dosen, mungkin sama senior-senior dan juga kawan-kawan sejawat. Iya. Dan mulai aktif untuk ikut-ikut pertunjukan-pertunjukan, baik itu
di acara-acara kayak Alik Nagari, pesta rakyat, upacara adat. Oke, wah, jadi langsung nih dosennya ngelihat ada potensi dan ternyata memang betul. Jadi akhirnya dari introvert jadi ekstrovert ya. Alhamdulillah membawa perubahan dan kemajuan udah ya. Benar, Unitia. Baik, oke, sekarang kita ke Uda Mezi. Uda Mezi, menurut pandangan Uda nih, apa sih yang membedakan kesenian tupai janjang ya dari bentuk teater rakyat lainnya di Indonesia? Pertama menurut saya tupai janjang ini sendiri mempunyai ciri khas yang sangat-sangat berbeda dengan kesenian yang lainnya. Yang seperti kesenian yang ada di Minangkabau ya Kak ya. Oke. Cuma tupai janjang ini menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi orang yang bisa memainkannya adalah orang yang harus multi. Oh, multi talenta gitu ya. Dia bisa berdialog, dia bisa berperan, dia bisa menari, sile dan juga dendang. Jadi banyak untuk mencari aktor atau pemain dari tupai janjang ini sendiri memang harus butuh latihan per item itu. Oh gitu. Dan biasanya makan waktu lama nggak tuh udah? Biasanya dia kan tupai janjang ini sendiri kan tupai janjang di dalam ruang lingkupnya randai. Oh gitu, baik. Jadi di dalam randai memang ada dalam satu tupai janjang. Ini satu tupai janjang ini adalah sebuah elemen-elemen yang ada di randai gitu. Oh iya, jadi bagian dari randai karena seni bercerita juga gitu udah ya. Oh baik, oke. Jadi makanya tupai janjang ini jadi lebih menarik karena orang penasaran ini ceritanya apa lagi nih setelah ini sampai selesai gitu ya. Oke baik. Nah kita ke Uda Dri lagi nih. Udah Dri, dari mana nih asal mula kesenian tupai janjang ini lahir dari yang sepengetahuan dan ilmu yang didapatkan Udah Dri? Sepengetahuan dan ilmu yang didapati tupai janjang ini ada berasal di Palembayan. Palembayan, Agam ya? Iya Agam. Nagari pokoknya Tigo Koto Nagari Silungkang. Oke. Asal mulanya itu ada sepasang suami istri. Iya. Jadi dia pergi ke rumah temannya. Nah, di situ sepasang suami istri ini tidak punya anak. Oh, baik. Nah, jadi ketika dia pergi ke rumah temannya, dia berharap mendapat seorang anak. Lalu lewatlah seekor tupai. Iya. Lewat seekor tupai, biarlah bentuknya seperti tupai. Oh sampai kayak gitu. Dia berharap seperti itu. Jadi pas ternyata dikabulkan, istrinya hamil akhirnya. Baik. Dan anak itu lahir. Tapi dia bukan menyerupai tupai, tapi sifatnya seperti tupai. Benar, bukan fisiknya gitu. Bukan fisiknya. Itulah. Oh itu sejarahnya ya, karena memang kata-kata adalah doa gitu kata-kata ya. Jadi emang terjadi. Kembali ke doa tadi. Kembali lagi. Baik. Nah udah Mezi, kenapa sih tupai janjang ini penting untuk dikenal masyarakat luas, terutama generasi muda saat ini? Sangat penting ya Kak. Sangat penting. Gimana tuh pentingnya? Bahwasanya kalau tupai janjang ini sendiri menurut saya sudah begitu langka. Baik dari segi ilmunya, dari segi pemainnya. Kalau tidak belum mengetahui ilmunya, bagaimana bisa kita mencari pemainnya? Gitu iya, betul. Jadi sangat-sangat penting. Maksudnya kalau di dalam tupai janjang ini sendiri banyak makna yang bisa kita ambil. Gitu. Jadi banyak makna dan banyak filosofi yang harus dipetik dari orang-orang Minang ini sendiri. Betul, dan anak-anak muda harus paham itu ya. Sangat harus paham gitu sebenarnya. Gitu. Oke, nah kalau udah Mezi sendiri melihat gimana nih ketertarikan generasi muda saat ini di kesenian tupai janjang? Kalau dibilang mungkin masih ada ya Kak ya. Setahu saya masih ada, dan itu pun masih kalau untuk universal di Minangkabau kemungkinan jarang
jarang untuk pemain-pemainnya. Cuma kalau Zi lihat kemarin tuh di Silungkang, di Silungkang Koto di Pelambayan itu sendiri memang masih aktif sampai sekarang gitu. Jadi para maestro-maestronya terdahulu masih ikut serta dalam permainan ini gitu. Baik, dari tahun berapa tuh kisarannya tuh dimulai untuk di nagarinya sendiri gitu? Kalau tahun saya lupa ya Kak ya. Oke, mungkin ya udah puluhan lah ya. Iya, puluhan tahun lah pokoknya. Baik, baik. Oke, nah udah Dri, ada nggak nih legenda atau kisah khusus ya yang melatar belakangi munculnya tupai janjang ini? Legenda. Kisah khusus yang mungkin kayak relate gitu, yang mirip-mirip gitu ya. Oh, yang mirip-mirip. Jadi dulu ini pembahasannya menarik. Jadi tupai janjang ini legenda melatar belakangi ini banyak apa ya? Ada di namanya daerah Kerinci dulu Kunaong Tupai Janjang namanya. Malah namanya juga Kunaong, ada unsur tupai janjangnya. Tupai janjangnya, tapi dia ada Kunaong. Cuman ceritanya rada-rada mirip. Cuman yang mana yang dulu mana yang belakangan kurang tahu juga. Kurang tahu pasti. Tapi dulu pernah dosen ngangkat itu, kebetulan dosen itu asli Kerinci. Dan waktu itu diskusi lah sama dosen tersebut. Jadi yang dia bilang tupai janjang itu asalnya Pelembayan. Nah dari Kerinci ini kita apa namanya revitalisasi namanya Kunaong tupai janjang. Oh iya. Jadi yang melatar belakangi asal muasal tupai janjang ini kayaknya nggak ada gitu. Oh nggak ada ya. Oke, jadi kayak ya udah adaptif aja gitu ya dengan keadaan sekitarnya. Oke, nah dan kita penasaran juga pastinya ingin menyaksikan seperti apa sih penampilan nanti udah Dri, udah Mezi juga ya di tupai janjangnya. Tapi tahan sabar dulu, tungguin aja. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Baik, nah kita ke udah Mezi lagi. Nah udah Mezi dari sisi estetika nih. Apa keunikan utama tupai janjang dibanding kesenian tradisional lainnya, terutama di Sumatera Barat? Banyak ya Kak ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Kalau menari dia pure hanya bisa menari. Oke. Itu satu. Kalau dia memain musik atau kerawitan dia pure satu musik aja. Gitu. Walaupun memang banyak pemusik dia memang pemusik. Oh gitu. Iya. Kalau dendang, dia memang khusus dendang, nyanyi dan segala macam. Sile juga seperti itu. Iya, bela diri aja. Bela diri gitu aja. Ya. Jadi keunggulannya seorang pemain tupai janjang wajib memiliki beberapa elemen tersebut untuk bisa mengangkat atau memainkan tupai janjang tersebut. Itulah keunikan dari tupai janjang itu. Gitu. Baik. Jadi harus banyak yang dikuasai gitu ya. Bela dirinya harus. Terus bela diri, dendangnya juga. Tari. Wah. Dramanya, cara memerankan seseorang. Berarti nanti udah Dri yang begitu ya? Iya. Dia tuh ada temennya apa sendirian aja nanti udah? Sendirian. Jadi aja. Memainkan beberapa karakter nantinya di dalam. Wah ya, mendalami satu karakter aja itu tidak gampang. Benar. Ini harus mendalami banyak karakter, di-perform sendirian. Makin penasaran ya kayak gimana sih penampilan udah Dri nanti bersama Uda Mezi, dan katanya ada yang bakal tampil juga nanti satu orang lagi masih cilik nanti ya, di spill tipis aja dulu. Baik, nah untuk Uda Dri kita pengen tahu juga nih Uda, kalau perkembangan tupai janjang ini nih dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang, ada nggak perubahan signifikan yang dirasa terjadi gitu? Perubahan signifikan dari masa ke masa, mungkin dari irama dendangnya itu yang pertama. Irama dendangnya dulu, apa bedanya udah? Bedanya dulu kalau nggak salah tupai janjang nih agak mellow dan mendayu. Oh gitu. Jadi kayak kelo bakelo, kayak gitu. Jadi melihat mungkin masa ke masa, mungkin pertunjukan ini kita lihat penontonnya siapa, karena tradisi itu agak mono kan. Iya betul. Jadi dikembangkanlah
dengan gerakan tepuk hentakan itu emang ditambah speednya gitu. Oh, speednya ditambah lagi. Ya. Oke. Jadi perkembangan masa-masa tuh mungkin ada perubahan tergantung penontonnya gitu. Iya pasti ya. Nah itu biasanya yang mengimprove gerakannya, iramanya tadi, beatnya tadi juga. Nah itu siapa udah? Ada guru tersendirinya atau khususnya nggak nih? Biasanya itu juga pasti ada sutradaranya atau ada ada sutradara, sutradaranya. Biasanya si pelaku, misalnya Dri sebagai pelaku, mungkin Mezi yang mengamati. Mungkin ditambah-tambahkan atau bagian-bagian mungkin ditambah lagi speednya kayak gitu. Pokoknya nggak bisa sendiri, harus ada yang mengamati. Oke, jadi standar khususnya juga nggak ada sebenarnya. Standar khususnya dia konvensional, nggak ada aturan tersebut. Oh baik, selama itu tidak menyalahi aturan yang emang dari dulunya udah ada ya. Oke baik. Nah kalau untuk udah Mezi nih, makna gerak tubuh yang menyerupai silat dalam pertunjukan itu apa nih dah? Makna dari gerak silatnya itu sendiri yaitu kelincahan dan ketangkasan. Oh, jadi harus lincah dan tangkas ya. Jadi baik. Tupai, kenapa tupai? Tupai adalah menyimbolkan tentang ketangkasan, kelincahan, kecepatan dan bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Tupai kalau mau loncat kan loncat aja gitu. Iya kan? Dia udah bisa loncat kemana-mana gitu. Dan dia nggak jatuh. Dan gitu dia nggak jatuh. Betul. Itu aja. Nungguin loh padahal ya. Oke, jadi spontanitas, refleksnya juga, dan perkiraan jarak yang akan dia lompati tadi itu juga udah ini ya, mapping di otaknya udah selesai gitu. Udah selesai, udah sempurna gitu udah ya. Nah seperti itulah juga untuk pemain atau pelaku seni di Tupai Janjang. Gitu, baik. Oke, nah ini tadi kan udah disebutkan juga di kesenian Tupai Janjang itu banyak sekali unsur-unsur yang harus dikuasai. Dan udah Dri itu nanti ya yang memerankan itu semua. Iya, benar. Udah berapa lama belajarnya sampai benar-benar bisa memerankan yang ini. Terus ada nggak jadi perempuan juga? Nah itu gimana udah lika-likunya? Proses yang sudah pernah dialami itu minimal 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Wow, baru bisa, itu belum bisa dikatakan maksimal. Tapi untuk memerankan beberapa karakter itu butuh observasi juga kan. Iya dong. Jadi pasti. Maksimal 6 bulan lah. 6 bulan maksimal. 6 bulan, Oke. Karena kan nggak bisa juga ya pas perform itu lihat skrip gitu kan, lihat naskahnya juga nggak bisa. Harus hafal juga naskah. Harus hafal juga. Bukan cuma satu karakter. Bukan. Banyak karakter. Bisa dibilang begitu. Wah, maksimal berapa karakter nih yang diperankan sama Udadri? Maksimal tadi tuh ada 6 itu kalau nggak salah. Oh, ada 6 karakter. 6. Cuman itu belum bentuk maksimalnya. Masih tadi ada itu lagi. ada Sabai Rajo Babandiang, Sabai Nanalui, Rajo Nampanjang, Pandeka Kacia, buat nanti Pandeka ya. Lompong, Mangkuta Alam. Oh baik, dan itu pasti karakternya masing-masing berbeda. Berbeda. Nah dari banyak karakter tadi yang paling sulit dipelajari itu yang mana udah? Yang Sabai Nanalui. Sabai Nanalui ya, karena perempuan. cewek gitu. Bener ini ya. Terus gimana kok bisa gitu? Jadi memperhatikan, observasi dulu. Oh cewek tuh gerak-geriknya begini gitu. Iya. Mungkin ya observasi cewek, mungkin dari properti atau kostum bisa juga yang mendukung. Gitu. Misalnya kayak kan namanya monolog, kita memerankan mungkin kan ganti kostum, Iya, mungkin kayak nambahin selendang gitu aja. Oh gitu. Jadi pas di ini peran Sabai Nanaluinya itu dipakein selendang biasanya. Ya dipakein selendang. Oh aja. dari sebelumnya Karena misalnya dari kalau Mangkuta Alam gitu. Mangkuta Alam. Misalnya selendang tuh diikatkan di pinggang. Oh, iya. Nanti pas transisi ke perempuannya kita lepas, kita langsung diselendangkan aja di kepala. Baik. Udah pernah nggak ada momen
error gitu ya, namanya human error kan mungkin terjadi ya. Ini fokus nih ngikat ini selendang di pinggang, terus tiba-tiba selendang di sini. Nah, terus nanti lupa sama skripnya. Nggak tuh kejadian seperti itu? Kecelakaan panggung itu pasti ada. Tapi kami juga belajar namanya teknik improvisasi. Jadi teknik improvisasi ini ibarat kita jalan di pasar, terjatuh, tapi orang nggak tahu. Oh gitu. Jadi pinter-pinter improve aja gitu ya. Gitu. Oh iya. Jadi pas jatuh pun orang nyangkainnya itu a part of skenarionya. Gitu. Jadi orang menganggap itu bagian dari adegannya. Iya benar. Padahal itu kecelakaan panggung. Ya emang harus bisa gitu. Iya benar Unit. Dan itu nggak bisa sebentar ya untuk mempelajari hal itu. Teknik improvisasinya nggak sebentar. Betul ya. Trust the process ya, itu yang terpenting. Baik. Nah kita ke Uda Mezi. Kenapa sih Tupai Janjang dirasa itu ya tetap bisa memikat hati penonton meskipun cuma dimainkan oleh satu orang dengan alat musik yang juga nggak banyak gitu loh. Kalau dahulu memang seperti itu ya Kak. Memang musiknya cuma tepuk tangan. Oh, cuma tepuk tangan tanpa alat musik. Wow. Nah, gitu, terdahulu. Cuma setelah beberapa dekade dan beberapa pengembangan dan sekarang Tupai Janjang sangat sudah kemasan dan secara pertunjukan sudah menarik. Gitu. Udah menarik ya. Ya mungkin kalau di ruang pertunjukan nih Kak, di ruang pertunjukan misalkan di arena misalkan, kalau udah udah ada di fasilitasi seperti lampu, alat musik yang full alat musik gitu. Iya dengan soundnya juga dengan bagus. Soundnya juga. Gitu jadi Tupai Janjang emang tidak semonoton itu lagi pada saat sekarang gitu. Tupai Janjang sudah bisa dinikmati oleh khalayak banyak. Tapi tugas kita cuman bagaimana cara menggait generasi muda untuk pergi ke Tupai Janjang ini kembali. Iya betul, karena ya itu tadi tantangannya cukup besar gitu Daya untuk bisa jadi pelakunya ya untuk jadi udadrinya itu ya. Nah itu cukup besar juga tantangannya dan makan waktu yang tidak sebentar, maksimal aja 6 bulan bayangin. 1 semester udah. 1 semester. Iya kan ya. Iya, baik. Nah kalau nilai-nilai moral atau pesan yang biasanya terkandung di cerita Tupai Janjang ini apa aja nih Uda Mezi? Pertama nilai moral itu kesabaran dan ketabahan. Gimana apa yang kata Bang Drik tadi, ceritanya diangkat dari Ka'bah yang 2 pasangan yang udah bertahun-tahun tidak mempunyai anak gitu. Iya. Dan dia cuma berdoa seperti Tupai aja nggak apa-apa. Iya, yang penting punya sepasrah anak. Itu ya. Sepasrah itu. Dan Tuhan mengabulkan. Dia mendapatkan anak seperti perilaku seperti Tupai. Jadi disitulah letak kesabaran yang harus diuji gitu. Iya. Sebagai orang tua itu sendiri. Yang kedua rasa syukur. Kita rasa syukur terhadap bagaimana Tupai tadi. Iya, betul ya. Rasa syukur, menerima takdir Tuhan gitu juga. Mungkin itu yang nilai-nilai moral yang dapat diambil dari sebuah kalau kita berangkat dari Ka'bah Tupai Janjangnya Kak. Iya betul. Nah jadi ya jangan nanti anaknya lahir kok jadi kayak Tupai Janjang gini nih sifatnya gitu. Ya jangan minta juga harap berubah ya Allah gitu ya, nggak bisa ya. Karena doa di awalnya udah dikabulkan gitu ya. Baik, nah ini kita jadi penasaran, pengen lihat penampilan kesenian Tupai Janjangnya. Gimana nih Uda Mezi, Uda Dri siap ya? Siap. Baik, kalau begitu sahabat budaya kita akan langsung saksikan penampilan kesenian Tupai Janjang bersama Uda Mezi, Uda Dri dan ada 1 orang lagi pemain musik cilik kita. Tetap di sini masih di Obrolan Budaya. Assalamualaikum diawal kato. Jo bismillah pamuka kaji. Disusun jari di kapalo.
rila jo maaf mohon dibari. Sairiang malam jo barabah, balam lalu barabah mandi, pucuk cimpago orang patahkan. Sairiang salam nanjo sambah, sambah lalu salam kembali, rila jo maaf kami mohonkan. Satantangan juadah nan kami katangahkan, kok nyampang kurang padeh dek ladonyo, kurang asin dek garamnyo. Tolong dek mamak samparono kan. Sabab ko ba itu, kok karambia letak di pasisia, kok garam letaknya di piaman. Samantaro lado tumbuh di dare, pulang maklum kabakeh nan banyak. Di piaman urang Batabui, di sinan mulo caritonyo, di siko sambah ambo tutui, ambo mulai bacurito. Kelok ba kelok si tupai janjang, tupai ba kelok karimbo kalam, iko curito rajo babandiang, antah ko iyo, antah ko etido, kita mulailah curitonyo. Manolah anak kanduang sabainan alui, manga anak tagak pamanuang, tarangkanlah kabake ayah, nak nyo sanang di dalam hati, sajuak dalam pemikiran. Samalam denai barasian ayah, rumah gadang tampaknya runtuh, padi di lumbuang tampak tabaka, ayam di kandang tampaknya lapeh. Menurut hati denai, rasonan indah elok kata jadi. Anak kanduang sabainan alui, rumah gadang tampaknya runtuh, tando harato kabang, padi di lumbuang tampak tabaka, tando padi di lumbuang tampak tabaka, tando tanaman kaman jadi, ayam di kandang tampaknya lapih, tando taranak kabakambang. Usah sabai pancameh bana, urang pancameh mati hanyi, urang panggamang mati jatuh. Tapi ayah, ambo barasian, ayah kamanuri rajonan panjang, untuk manamui parundiangan. Anak denai sabainan alui, usah anak pancameh bana, kini gitu hanyolai. Ayah bajalan menamui rajonan panjang, untuk memutihan parundiangan. Rajo babandiang pai bajalan, manamui rajo babandiang, memutuhkan parundiangan. Antah ko iyo, antah ko tido, kita dangakan curitonyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manolah rajona babandiang, Allah sagiko babek janji masih talambek juo. Manolah rajona panjang, mengicek usah serupa orang gilo, marilah kita duduk barundiang, makan siriah sakapua surang, boleh nak sanang kita barundiang. Jadi modeko, tantangan sabainan alui, baa manuri rajo babandiang. Kok sabainan alui nan tuan tanyo, umuan nan alun setahun jaguang, darah nan alun setapuak pinang. Jiko diuji jo diri tuan, duduk nan nindak samo randah, tagak nan nindak samo tinggi. Jiko sabainan tuan tanyokan, co meminta sisiak kalimbe. Anak bincaca, anak singiang yang rimo, anak cancang panarangan, jan kandak denang tulak-tulak, antah ko iko nang kalamak diang beko. Manolah pandeka nama duo, capek selesaikan kini-kini ko juo. Manolah tuan rajo babandiang, jiko itu nan tuan kandaan, maju uraklah langkah dari muku, biar ambo iriang dari belakang.
Rajo Babandiang dibunuh dek Pandekanan Baduo. Mari kita lanjutkan ceritanya. Rajo Babandiang lah dibunuh oleh Rajonan Pandeka Baduo. Rajonan panjang menjapik kemenangan, pulang membuat upacara. Entah ko iyo, entah ko tido, mari dah curitonyo. Sabai Mangkuta, oh Mangkuta, ayah jan Mangkuta juwonan ayah tanyo. Allah modeiko perasaan ayah mati baguli mang darah. Jiko ayah mencari Mangkuta, carilah kini-kini ko juwo, biarlah sabai pai mencarinya. Ayah, si Mangkuta itu ndak pandai mengaji coba silek. Manga ayah mana nanya ninyo. Sabai. Allah cuiko perasaan ayah. Mati baguli mengardarah. Agialah ayah sadagui. Boleh palape hawi ayah. Agialah bantah kapalu ayah. Jiko ayah nan ayah tanyo, minumlah ayah matu sabai ya. Jiko bantah nan ayah kandaan, ambillah tangan sabai kapa bantah kapa lu ayah. Rajonan panjang, Allah sanang atiwa, Allah membunuh. Ayah, rajonan panjang kironya yang telah membunuh ayah. Utang nyawa dibayar nyawa, utang darah dibayar darah. Sabai bajalan menamui pai Baduo Pandeka Sati, pai mencari rajonan panjang untuk membalih parasayan. Antah ko iyo, antah ko tido, kita dangakan curitonyo. Manolah Pandeka nama duo, capek ang cari sabai gini-gini. Manolah tuanku rajonan panjang, tantang perintah nan tuan bari, ambo selesaikan kini ko juo. Malah si sabai ko ya. Weh, aduh gak dirancak tuh. Itu jena coba tanya nah. Assalamualaikum. Oi, rancak gadisnya yo. Manolah Pandeka nama duo, kini dan batanyo. Aduh, nampak rajonan panjang. Rajonan panjang. Weh, ancak jo ambu le manga jo rajonan panjang tu. Ala 20 babini. Aden kini mencari rajonan panjang untuk membalih-balih dan nama Yahden. Siapa tu? Siapa nama mencari den tu? Oi, sabai nama mencari kironya mah. Aduh apa sabai? Usah banyak basa-basi. Kini ko juo ada menuntut balih dan nama Yahden. Oi kareh kau kiro yo. Aku mode tu abailah urak langkah di situ. Biar ada nih yang ada risiko.
Sabai. Enggak ada ndak kamalawan ledo. Ampun Sabai, ampun Sabai. Sabai rajunan panjang pun dibunuh adek Sabai. Sabai Allah membalih hutang darah di darah, hutang nyawa di bayar nyawa. Sekian kisah Tupai Janjang penuturan kaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Budaya, baru saja kita saksikan penampilan Tupai Janjang dari Uda Dri, Uda Mezi, dan juga pemain bansi cilik kita ya. Ada Faiz yang akrab disapa Bim Bim. Assalamualaikum Bim Bim. Waalaikumsalam. Waduh, Bim Bim apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, Bim Bim tadi main bansi ya itu namanya ya? Iya. Iya, Bim. Kok Bim Bim memilih alat musik bansi dari sekian banyak alat musik nih yang ada di Minangkabau? Karena lebih menarik. Lebih menarik, nggak susah belajarnya? Dari kelas 1 belajar. Kelas 1 SD, sekarang Bim Bim udah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 berarti sudah 3 tahun ya belajarnya. Oke, berapa lama waktunya Bim Bim belajar bansi sampai bisa tampil untuk kesenian Tupai Janjang ini? 4 bulan. 4 bulan, wah hebat. Itu udah sama ini ya waktu sekolah, pokoknya bagi-bagi waktunya gitu ya. Terus tadi dapat bocoran juga kita kalau Bim Bim ini pinter panitahan. Betul Bim? Iya. Iya. Bim Bim panitahan kelas 4 SD. Dari kelas berapa nih kalau belajar panitahannya? Dari kelas 1 SD. Kelas 1 juga. Wah, kalau begitu kita ingin dengar dong. Seperti apa nih Bim Bim panitahan ya? Tapi tahan dulu, siapin dulu kata-katanya. Boleh ya Bim ya? Kita ke udah ini dulu ya. Panggilnya apa nih? Udah apa Om? Apa Pak? Abang. Abang, nggak ada yang benar. Salah semua, tetot gitu ya. Baik, nah kalau begitu kita ke Uda Dri nih ya sekarang ya. Apa udah filosofi dibalik gerakan yang menyerupai silat dalam Tupai Janjang ini? Filosofinya itu kan ada silat tuh sama tarian. Iya. Yang silat itu filosofinya ketangkasan, keuletan sama ya juga kesabaran sih sebenarnya. Kesabaran untuk, juga. Kesabaran ya itu yang dirasakan. Baik. Terus tadi kan kita lihat tuh pas udah yang adegannya berantem ya. Iya berantem. Nah pas yang berantem tadi. Jadi pas yang adegannya udah yang menghajar dan yang dihajar gitu ya. Aduh. Itu kan langsung nggak gampang ya untuk bisa mikirinnya aja susah nih. Susah. Apalagi untuk bisa merepresentasikannya. Iya benar. Iya. Nah, gimana udah apa yang dirasa tantangan terbesar untuk ya ditaklukkan ketika harus tampil seperti tadi? Tantangan yang harus ditaklukkan itu sebenarnya fisik sih sebenarnya. Fisik, iya. Fisik sama stamina. Ya kan nampak tadi itu agak sedikit ngos-ngosan. Iya. Ngos-ngosan. Nah, itu sih tantangan sebenarnya fisik. Itu ya. Dan itu nggak bisa pastinya penampilan kalau benar-benar pas abis makan dong ya. Nggak bisa. Karena yang guling-guling, ya, sakit perut habis itu ya. Iya benar Nitya, benar. Baik. Nah dan kalau kita ke Uda Mezi nih ya untuk posisi Tupai Janjang ini udah di tengah perkembangan seni pertunjukan modern saat ini, menurut Uda di mana nih posisinya? Atau dari 1 sampai 10 deh, di angka berapa? Sampai sekarang ke 4 sih Kak. Di 4, waduh setengahnya aja belum sampai ya. Kalau kesenian kekayaan kebudayaan seni Sumatera Barat Minangkabau ada 10, mungkin ratingnya sekarang 4 gitu. Oke, baik. Kenapa udah melihatnya itu 4 dari segi mana gitu? Kebetulan saya adalah pelatih juga di sekolah-sekolah. Jadi sembari saya melatih, saya juga bertanya kepada anak-anak itu tersebut gitu. Anak-anak itu
kalian tahu nggak kesenian Minang apa aja gitu. Tahu bang, yang ini randai, tambu katanya kan. Betul. Tupai Janjang tahu nggak? Enggak. Iya. Oh berarti anak-anak kita yang generasi yang sudah yang sampai sekarang itu banyak tidak punya pengetahuan tentang apa itu tupai janjang gitu. Mungkin karena saya berani nilai 4 ya gara-gara saya sudah observasi dan untuk ke orang-orangnya langsung gitu, generasinya langsung gitu. Iya. Jadi memang di 4 range-nya gitu ya. Dan pengennya kalau misalnya dikasih target nih, udah kira-kira bisa bikin kemajuan sampai di angka berapa untuk tupai janjang ini? Kalau target mungkin 8. Oh, enggak yang sampai 10 juga nih ya. Enggak pakai 10 juga gitu. Jadi tujuan saya membawa BIM juga gitu. Biar generasi muda juga bisa merasakan bagaimana sih proses dan apa tupai janjang itu sendiri gitu. Enggak melulu merasa dianaktirikan, masanya kalau orang dulu dapat, seharusnya kepedulian itu harus ada di generasi ini gitu. Iya, masa sih orang-orang dulu dapat ilmunya, kita nggak dapat, yang gitu. Sekarang nggak dapat gitu ya. Dan ternyata nyangkut juga di BIM-BIM gitu ya. Berarti BIM-BIM ini kalau di sekolah pelatihnya berarti Bang Mezi? Enggak. Oh, beda kalau lagi. BIM-BIM dari SD, kebetulan saya punya sanggar ya Kak. Oh, ada sanggar. Punya sanggar. Nah, jadi BIM-BIM ini salah satu murid sanggar saya dan Bang Drik. Nah, jadi BIM-BIM sebelum masuk sanggar itu dia udah melakukan pencarian sendiri dengan basicnya yang sekarang gitu. Oke. Tugas kami cuman mengarahkan dan membawa-bawa di setiap acara gitu loh Kak. Oh, jadi tiap acara BIM-BIM pasti diajakin? Iya. Oh. Seperti itu gitu. Baik. Nah, Bim, orang tuanya dukung gak Bim ikut? Kan sibuk, capek, belum lagi bagi waktu sama sekolah, mengaji juga mungkin ya. Nah, orang tua gimana nih, mendukung Bim gak? Iya, Lai mendukung ya. Baa bentuk dukungan orang tua tuh? Diantarkan mungkin tiap kali latihan? Iya, diantarkan. Iya, selalu diantarkan. Terus ditungguin gak? Atau cuma dijemput aja pas selesai latihan? Dijemput pas selesai. Oh, dijemput. Jadi memang diantar aja, terus nggak ditunggu gitu ya. Nanti selesai dijemput. Berapa jam Bim latihannya? Dari jam 3 sampai maghrib. Dari jam 3 sampai maghrib, lebih kurang 3 jam. Itu setiap hari atau gimana? Setiap hari Jumat sama Minggu. Oh, Jumat dan Minggu. Memang yang udah tidak mengganggu lagi ke jam sekolah gitu ya. Semangat terus Bim untuk latihan. Pengen nanti jadi terkenal di kesenian tupai janjang. Iya, mantap, hebat. Semangat selalu ya. Oke, baik. Nah, kita ke Udadri lagi nih. Udadri, berapa lama biasanya durasi untuk satu pertunjukan dan gimana struktur ceritanya ini disusun gitu? Siapa penyusunnya? Durasinya tergantung naskah sih. Dan itu biasanya maksimal itu 40 30 menit. Cukup lama ya. Lama nih ya. Jadi naskah yang isinya itu bisa diubah-ubah tergantung kabarnya. Jadi yang tarian sama nyanyian tadi itu sebagai pengantar transisi untuk pengantar masuk ke cerita. Jadi durasi maksimal itu 40 menit, 30 menit lah itu udah maksimal. Wah, itu sangat capek. Sangat capek, iya. Karena bukan cuma suara, tapi juga fisik. Tenaga, dan mood juga nggak itu udah? Termasuk nggak? Atau lagi nggak mood, terus tiba-tiba penampilannya jadi kurang, atau langsung profesional nih ketika harus tampil? Kalau misalnya udah ada penampilan, ya mau nggak mau moodnya harus distabilkan. Harus distabilkan. Karena udah ada, maksudnya udah ada latihan 3 bulan tadi kan. Mau nggak mau ya harus mood. Gitu. Iya ya, mood nggak mood ya harus mood ya. Harus mood. Apalagi sekarang karena bersama Mutia Utami di sini.
Oke, baik. Baik, kita ke Uda Mezi. Nah, udah minat generasi muda terhadap kesenian lisan tupai janjang ini kan ya kayak tadi disebutkan ya di range 4 gitu ya. Nah kalau ditelisik nih ya penyebabnya itu yang paling krusial tuh kira-kira apa sih menurut Uda? Penyebabnya cuma sampai di range 4 saja gitu. Penyebabnya salah satunya yaitu pengaruh sosial media ya Kak. Oh. Jadi ngaruh justru. Sangat berpengaruh gitu. Baik. Soalnya kalau generasi-generasi kita sekarang karena sosial media, karena sosial media dia sudah tidak mempunyai semangat lagi untuk melihat yang kekayaan kebudayaannya yang ada di daerah gitu loh Kak. Gitu. Jadi udah asik scrolling gitu ya. Iya, karena ya media punya apa ya? Dia di dalam sosial media dia bisa mengakses ke seluruh kesenian orang gitu. Kesenian apa yang lagi FOMO-FOMO-nya gitu loh Kak. Iya, apalagi yang FOMO nih sekarang ya, dance dari timur. Berasanya paling keren kita kalau udah bisa itu gitu ya. Nah kesenian kita sendiri gimana kabarnya gitu ya udah. Dan sangat disayangkan untuk generasi sekarang gitu. Betul. Nah jadi yuk mari kita kembali lagi ya mencintai kesenian tradisional daerah kita Minangkabau. Baik, udah Dri. Tadi belum dijawab udah. Ini yang nyusun skenarionya. Terus gimana metode penyusunannya. Nah itu gimana tuh udah ceritain dong? Yang menyusun skenarionya mungkin sebagai pelaku mungkin yang menyusun skenario itu sutradaranya. Sutradara. Nah kalau isian dari skrip atau naskahnya itu mungkin dari pembukaan, isian sama penutup itu harus ada. Oh iya, dan harus kronologinya jelas gitu. Jelas. Ya. Seperti yang kayak yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu wajib sebenarnya. Wajib. Gitu. Karena kita secara tidak langsung kita meminta maaf atau kalau ada kesalahan atau namanya kami anak muda matah yang memain kayak gitu. Jadi di awal itu udah harus kita didului dengan dulu gitu. Meminta maaf lah kepada yang tua kalau ada penontonnya yang niniak mama gitu. Iya, kita yang merendahkan posisi kita. Posisi itu gitu, wajib. Ya. Wajib karena kita di Minangkabau. Di Minangkabau benar. Nah, sutradaranya siapa nih udah? Sutradaranya bebas siapa saja mungkin jadi Mezi sebagai sutradaranya. Bang mau nggak ini saya ada skrip monolog tradisi bisa nggak Bang main? Bisa jadi sutradara lain lagi gitu. Nah kalau yang dimainin tadi siapa sutradaranya udah? Yang tadi itu kebetulan sutradaranya Mezi sendiri. Oh udah Mezi sendiri. Baik, langsung kita tanya ke orangnya ya. Boleh. Nah udah Mezi, jadi udah nih sutradaranya berapa lama dah bikin naskah skenario yang tadi itu tuh penampilan kita? Kebetulan yang saya bawa mungkin orang-orang yang sudah pro di bidangnya kan? Jadi tidak sampai 3 bulan pertunjukan yang tadi sudah bisa untuk dipertontonkan gitu. Oke. Jadi Zi udah mencoba-coba nih, ini abang nih udah prosesnya udah lama. Gitu. Iya. Nih si bocil nih bisa nih. Gitu. Baik. Jadi emang udah ya milihnya pun udah yang kompeten gitu ya, yang memang dirasa nih. Insya Allah bakal bagus nih gitu ya. Oke baik. Berapa lembar, berapa halaman tuh untuk skenario yang dimainkan sama Bang Dri tadi? Skrip yang lembar atau naskah tadi itu naskahnya 7 dengan space 1. 7 dengan space 1. Space 1. Itu dihafal semua ya. Iya dihafal. Iya, dan gak berdiri aja ya udah. Enggak. Diperankan gitu ya. Diperankan, blockingnya juga harus diperhatikan. Salah satunya di situ. Terus
pesan isian kesan di dalamnya harus juga sampai. Betul, betul. Karena kan orang-orang juga akan memperhatikan mimik kita saat mimik, itu ya, gitu benar. kan. Ya. Wah, banyak sekali yang harus diperhatikan. Oke. Nah, tadi di awal kita kan kasih space nih untuk Bim-Bim ya, untuk panitahan. Karena di depan kita ada makanan, ini betul-betul bisa dimakan, tapi sabar belum sekarang ya. Kalau gitu kita dengerin dulu deh, panitahan kamakan, apa itu namanya? Panitahan sabalu makan, apa? Panitahan kamakan. Panitahan kamakan. Oke Bim-Bim, yuk singkat Bim-Bim, tapi kita bisa lihat kemampuannya Bim-Bim di panitahan. Silakan. Tibonya di kami kerajonan bapokok silang nan bapangka. Satantangan juadah nan katanga digaleh nan taisi. Mulek sagilyang pipianan sa tapiak tibonya di kerajonan dininyak mama sagaji guru sarato sialek nan bakarapatan di tengah rumah. Tuh bisa makan sekali tuh Bim. Oh mode tuh, iya. Tapi itu kan cuma ini yang singkat ya Bim. Kalau yang sebenar-benarnya itu durasi berapa menit Bang? Udah. Berapa Bim? Bim tahu nggak durasinya? Lama waktunya berapa menit gitu? 1 jam. 1 jam ya. Paling lama. Iya paling lamanya berapa tuh Bim bisa? Paling lama 10 menit. 10 menit ya. Bim hafal berarti semuanya ya? Enggak semuanya. Oh enggak semuanya juga. Tapi tadi udah bagus banget loh. Boleh kita kasih tepuk tangannya buat Bim. Yeay. Baik Bim keren ya. Ini harus dilestarikan yang seperti ini. Bim jangan nanti udah besar, udah tahu sosial media. Kayak dibilang sama Bang Mezi ya. Nanti scrolling lupa sama ini panitahan. Ya kan? Enggak ya Bim? Harus semangat melestarikan budaya kita ya Bim. Asik. Baik. Udah Mezi. Sejauh ini udah untuk dukungan pemerintah daerah dan lembaga budaya terhadap pelestarian tupai janjang seperti apa? Kalau peran pemerintah ya Kak ya. Peran betul. Pemerintah sebenarnya pemerintah sudah memberikan banyak akses ruang untuk fasilitas-fasilitas kebudayaan dari lokal sampai internasional gitu kan. Oke. Cuma sekarang ini menurut Zi kalau untuk fasilitas dan dukungan pemerintah tupai janjang ini sendiri tidak menjadi item yang cukup menarik gitu. Untuk ya seniman kita banyak nih yang milih-milih yang mendapatkan fasilitas-fasilitas kebudayaan seperti Betul. itu kan ya. Cuma dia tidak meminati dan tidak menjadi item penting untuk untuk memilih tupai janjang ini gitu. Iya, sangat disayangkan sebenarnya ya. Dan menurut saya kalau dukungan pemerintah kayaknya pemerintah sudah sangat peduli mungkin ya terhadap fasilitas-fasilitas kebudayaan. Cuman senimannya yang tidak memilih kesenian tupai janjang. Iya, gitu. Aduh, malah senimannya yang nggak memilih gitu. Gimana caranya supaya mereka akhirnya mau memilih kesenian tupai janjang ini, ya? Ada nggak nih rencana kedepannya akan dilakukan, udah Mezi? Ya seperti yang kita lihat sekarang Bim kan Kak. Memulainya bisa dari skala kecil dulu gitu. Mungkin Zi dan Bang Rik dan orang tua Bim bisa diskusi dulu dan bisa memperkenalkan kesenian Minangkabau ada yang namanya tupai janjang loh gitu. Mungkin dari segi keluarga dulu, dari sekolah ke sekolah. Mungkin bisa jadi peran pemerintah di situ mengikut sertakan tupai janjang ini sendiri di acara-acara Alek Nagari misalnya gitu. Biar masyarakat luas bisa mengenal kembali nih kesenian lama mereka gitu. Karena kesenian ini udah lama loh, cuma mungkin ya kurang dilirik aja gitu ya. Baik, nah kita ke udah Dri. Di momen-momen apa udah biasanya kesenian tupai janjang ini ditampilkan? Kesenian tupai janjang nih biasanya di momennya kayak upacara adat.
Upacara ada namanya Ale Nagari. Terus misalnya penyambutan tamu juga bisa. Penyambutan di acara-acara kayak acara kesenian budaya. Pokoknya Tupai Janjang ini fleksibel. Tergantung misalnya tema acara nih. Kita juga bisa mengarang ceritanya disesuaikan dengan tema. Oh misalnya, gitu. Ya, kayak by request acara, gitu ya. Request misalnya kayak acara nih saya ada promosi atau saya ada launching toko saya nih. Oh iya. Bisa juga diarahkan ke sana. Misalnya launching toko perabotan gitu. Bisa. Oh disesuaikan ya, juga nanti. Ngapain bawa-bawa perabotan nanti pas tampil? Enggak, cuman ceritanya. Oh ceritanya aja, tapi nggak pakai alat ya? Nggak pakai alat. Karena memang nggak bisa ya dengan. Emang nggak bisa. Oh atraksi yang seperti tadi pasti itu akan menyulitkan justru udah ya. Sangat menyulitkan. Oke. Baik kalau begitu. Nah kita pengen tahu deh, apa nih harapan kedepannya dari Udadri untuk suksesnya kesenian Tupai Janjang di masyarakat Minangkabau? Harapan kedepannya mungkin untuk regenerasi ya Unitia ya. Saya sangat meminta kepada orang tua terutama. Iya. Jadi sebelum mengenalkan anaknya ke dunia luar, kuasai dulu atau pahami dulu apa yang ada di Minangkabau itu. Di Minangkabau itu sangat banyak dan bisa mendunia, itu salah satunya. Iya, betul. Oke. Baik. Nah, kalau dari Uda Mezi, apa nih Uda harapannya? Kebetulan saya tidak bisa quotes ya Kak. Gak apa-apa udah, semampunya aja. Semampunya ya Kak ya, semampunya. Jadi harapannya jangan jauh-jauh lah untuk regenerasi ya. Jangan jauh-jauh untuk mengenali apa budaya orang gitu. Karena budaya kita lebih menarik daripada budaya-budaya orang gitu. Oke. Nah, jadi generasi yang hebat adalah generasi yang sudah mengenal dunia tapi tidak lupa dengan budayanya. Mantap, itu quotes loh barusan. Merendah memang. Tambahan sedikit Unitia. Iya, jadi budaya kita tuh apa aja bisa jadi alat bunyi. Contoh batuang aja bisa bunyi kan? Iya. Bisa jadi alat musik. Jadi sangat kaya lah pokoknya dengan contohnya pohon kayu aja bisa jadi alat musik kayak tambu, jimbe. Jadi pokoknya kaya lah pokoknya budaya Minangkabau tuh. Tinggal kitanya aja. Kita mau aja atau enggak mengeksplor semua. Benar Unitia. Ya. Baik, kalau gitu kita juga ingin dengar harapan dari Bim untuk suksesnya kesenian Tupai Janjang kita ini, Bim. Semoga apa gitu? Semoga teman-teman sangkatan Bim tuh lebih mengenal budaya Minangkabau. Dan lebih mencintai budaya kita ya Bim. Oke, Bim semangat terus ya Bim ya untuk memberitahukan kepada dunia bahwa kesenian dan tradisi kita itu sangat menarik ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih ya Uda Mezi, Udadri, dan juga Bim sudah bersedia hadir di obrolan budaya kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang di-share sekarang itu bisa semakin membangkitkan semangat lagi untuk generasi muda khususnya semakin mencintai dan memilih kesenian Tupai Janjang. Dari gerak yang lincah hingga tutur yang berirama, Tupai Janjang bukan hanya sebuah tontonan, tetapi juga tuntunan. Ia mengajarkan kita bahwa seni bisa menjadi jembatan antara hiburan dan nilai moral, antara warisan masa lalu dan semangat zaman kini. Lewat satu tubuh dan satu suara, lahir banyak karakter yang menggambarkan kehidupan manusia dengan segala suka dukanya. Begitulah cara orang Minangkabau menuturkan kebijaksanaan sederhana namun penuh makna. Kini tugas kita bersama adalah menjaga agar Tupai Janjang tidak sekedar menjadi cerita dari masa silam, melainkan tetap hidup dan dicintai oleh generasi muda. Karena di balik setiap gerak dan kisahnya tersimpan jati diri dan kebanggaan budaya kita sebagai anak Minangkabau. Atas nama seluruh kerabat kerja, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.